Apa lo pernah dikatain baperan? Nah, terlepas dari pernah atau enggak, kalau lo buka video ini mungkin lo pernah ngerasa kok omongan orang itu jelek banget gitu ke diri lo. Atau lo ngerasa sering banget nih kesindir sama perkataan orang di WhatsApp. Sampai kadang-kadang lo tuh kesal sendiri dan mikir, aduh kok gue nih sensitif banget sih. Nah, kalau misalnya lo sering ngerasa kayak gitu, lo ada di video yang tepat. Di video ini, lo akan tahu kenapa lo atau orang terdekat lo itu sensitif banget dan apa yang lo bisa lakuin buat mengurangi kesensian lo. Kalau lo ngerasa mood orang di sekitar lo itu benar-benar bisa mengaruhin lo, ngerasa emang gampang terganggu sama suara-suara keras dan ngerasa gampang banget kesindir, lo mungkin aja nih masuk ke dalam kategori highly sensitive person. Apaan tuh? Nah, highly sensitive person atau HSP adalah ciri-ciri kepribadian orang dengan tingkat sensitivitas yang sangat tinggi. Sensitif terhadap apa? Well, practically everything. Dia bisa peka sama emosi orang-orang di sekitarnya misalnya, peka sama detail-detail kecil di hidupnya, dan mungkin sampai ngerasa overwhelmed sama stimulus-stimulus keras kayak suara keras, cahaya yang terang banget, dan sebagainya. Simpelnya, ya orang yang HSP ini sensitif banget aja. Nah, makanya biasanya orang yang punya HSP ini suka dibilang lebay atau baperan. Karena ya basically mereka emang sensitif. Tapi, kalau misalnya kita ngomongin soal lebay, baperan, apa sebenarnya kondisi HSP ini kondisi yang jelek? Dan apakah kondisi ini tuh sebenarnya sespesial itu? Ya sebenarnya enggak juga. Justru sebenarnya HSP ini normal. 15-20% orang di dunia ini setelah diteliti ternyata tergolong HSP. Saking biasanya HSP ini di dunia, HSP juga oleh beberapa ahli dibilang sebagai sebuah ciri kepribadian. Dan kalau kita ngomongin jelek atau enggak, ya itu debatable. Karena ada untungnya juga lo jadi orang yang sensitif. Orang dengan HSP biasanya lebih sadar dengan kondisi emosional diri. Mereka peka sama diri sendiri nih. Dan ini bagus gitu. Karena mereka jadi aware kalau misalnya ada yang salah sama kehidupan mereka. Enggak semua orang bisa seperti itu. Dan lo bisa bikin masalah lo numpuk dan enggak terselesaikan kalau misalnya lo enggak aware dan lo terlalu cuek aja gitu sama masalah-masalah lo. Jadi HSP menang di situ. Dia punya sebuah kelebihan yang bisa dibanggain. Dan HSP juga biasanya orang-orangnya lebih empatik nih, dan juga seringnya lebih peduli terhadap orang lain. Cuman ya lagi-lagi, semua hal yang berlebihan itu nggak baik. Rasa sensitif ini bisa jadi bahaya ketika lo udah jadi bener-bener oversensitif. Contohnya gimana kalau misalnya lo udah oversensitif? Lo ngerasa bahwa semua hal itu berkaitan sama diri lo. Lo bisa jadi selalu mikirin perkataan orang-orang nih. Misalnya jadinya orang ngomong A lo pikirin, orang ngomong B lo pikirin, orang ngomong C lo pikirin. Padahal mungkin itu bukan urusan lo, itu bukan tentang diri lo. Bahkan mungkin bisa sampai di titik lo jadi ngurusin hal yang sebenarnya bukan urusan lo, cuma demi menyenangkan orang lain. Nah, kalau misalnya lo udah melakukan hal-hal tersebut, berarti lo udah termasuk oversensitif. Nah, untuk mengatasi rasa sensitif ini, gue ada 2 prinsip yang lo bisa gunain buat mengatasi hal tersebut. Nah, tips yang pertama apa nih? Tips yang pertama ini gue dapet dari salah satu bukunya Henry Manampiring yang berjudul Filosofi Teras. Aliran ini sebenarnya udah ada dari zaman Yunani kuno, yaitu filsafat Stoicism atau Stoa. Di dalam aliran tersebut terdapat satu prinsip. Ketika lo dapat omongan atau suatu perlakuan dari luar, lo sebenarnya bisa milih gimana lo pengen bereaksi. Contohnya gimana? Ya misal, contoh, lo disindir atau dihina. Ya iyalah, bajunya kayak gitu banget nih orang. Nah, lo bisa milih, lo mau peduli apa enggak nih. Yang jadi masalah adalah kalau misalnya lo dengar dan lo peduli. Padahal ya sebenarnya lo bisa aja dengar, tapi lo gak usah peduli. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena pada dasarnya gini, lo bisa jadi peduli sama terlalu banyak hal. Lo peduli sama perkataan orang soal kerjaan lo, soal pakaian lo bagus atau enggak, soal apakah ini orang yang sebenarnya lo nggak suka-suka amat juga sebenarnya suka sama lo. That means something. Hidup lo nggak fokus. You care too much. Dan buat highly sensitive person, this could be a nightmare. Jadi gimana nih caranya Fik supaya gue bisa berhenti peduli sama hal-hal yang nggak penting ini? Caranya adalah lo harus tahu dulu hal yang penting di hidup lo. Lo harus tahu soal tujuan hidup lo. Di hidup ini lo mau ngapain? Dan setelah lo tahu, hanya hal-hal tersebut, hal yang berkaitan sama hal tersebut yang lo boleh peduliin. Sisanya cuma noise, sisanya cuma keributan yang akan terus-terusan pengen nge-guide fokus lo dari hal yang penting. Lo harus mengorbankan kepedulian lo terhadap hal-hal yang gak penting.
Apakah lo harus peduli sama komentar orang soal baju lo? Apa lo emang harus peduli sama hinaan orang ke lo? Emangnya bener di hinaan itu ada value-nya? Atau itu cuma emosi gak jelas aja? Jadi intinya adalah temuin apa yang penting buat diri lo, yang bener-bener harus lo peduliin. Sisanya gak penting. Nah, sekarang tips yang kedua nih. Tips yang kedua ini gue dapat dari seorang psikolog, Elaine Aron. Elaine Aron ini juga dia yang menulis buku Highly Sensitive Person. Menurut Dr. Aron, kunci untuk para pengidap HSP adalah mereka harus melihat HSP sebagai sesuatu yang menguntungkan. Maksudnya gimana? Nah, tadi ini kayak yang gue bilang tadi di atas. Orang-orang yang punya HSP ini bisa jadi lebih peka daripada orang yang lain. Coba gunakan itu sebagai kelebihan. Jangan lihat HSP sebagai sebuah kekurangan. Dia tuh punya karakteristik yang akan membantu lo di dalam kehidupan lo. Coba hal tersebut lo aplikasiin ke temen lo, ke sahabat lo, ke pacar lo. Jadi orang yang lebih peka terhadap mereka. Jadi ketika lo ngerasa bahwa ada yang salah sama hubungan lo dengan mereka, lo bisa overcome hal tersebut lebih awal. Ya nggak? Nah, coba kita lihat ke contoh sebaliknya gitu. Apa yang terjadi ketika orang jadinya nggak peka? Coba ketika lo nggak peka, ketidakpekaan itu jadi lebih mirip sama bom waktu yang bisa kapan aja ngerusak hubungan lo sama orang lain. Lo nggak bisa identify apakah ini orang sebenarnya nyaman sama lo apa enggak. Apakah lo berkata hal yang benar atau enggak. Apakah lo melakukan kesalahan atau enggak. Lo nggak peka terhadap hal tersebut. Padahal kalau misalnya lo lebih peka, lo bisa mengatasi perasaan-perasaan tersebut lebih awal. Karena lo lebih aware sama hubungan lo dengan orang-orang di sekitar lo. Nah, oke, itu tips yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah lo harus memilih hal yang harus lo peduliin dan yang enggak. Dan kedua adalah lo harus melihat HSP ini sebagai sebuah kelebihan. Nah, itu aja kira-kira yang gue bisa bagiin. Nah, cuman nih, biasanya teman-teman gue yang HSP ini punya satu isu. Mereka keburu overthinking duluan. Mereka keburu kepikiran sama banyak hal dan jadinya mereka nggak ngapa-ngapain. Tips-tips tadi yang gue kasih, well, itu gampang banget cuy kalau misalnya diomongin. Apakah itu gampang untuk dilakuin? Enggak. Dan kadang-kadang juga ketika orang HSP ini mau melupakan sesuatu, mau nggak peduli sama sesuatu, mereka akhirnya mikir, apakah ini akan berdampak buruk buat gue? Apakah ini, apakah itu? Dan jadinya mereka overwhelmed duluan. Nah, kalau misalnya lo punya kecenderungan HSP, mungkin lo pernah ngerasain juga betapa cemas dan bikin nggak berdayanya pemikiran-pemikiran, kekhawatiran yang lo punya. Nah, kalau misalnya isunya seperti itu, emang gak bisa dipungkirin lagi, lo butuh seseorang. Lo butuh seorang sosok mentor yang bisa memandu lo gimana caranya untuk bisa menyingkirkan kekhawatiran tersebut, menyingkirkan ketakutan tersebut, dan melihat banyak hal secara lebih rasional, secara lebih apa adanya, secara lebih objektif. Lo bisa ngerasa tenang. Lo cuman butuh tahu aja stepnya apa, dan lo butuh menghormati prosesnya.